Assalamualaikum semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menyampaikan mengenai kode etik di dalam dunia psikologi. Siapa saja di dalam kelompok ini, yaitu ada Wanda Dwi Sawitri, Audi Nadia Putri, Junita Lindi Anggraini, Dwi Kartikasari, dan yang terakhir Rita Astafirli. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kode etik mengenai standar dalam relasi sosial atau terdapat pada kode etik Himpunan Psikologi Indonesia pada bab 4, yaitu hubungan antar manusia. Diskriminasi. Menurut Pederson, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Jenis-jenis diskriminasi. Pertama, diskriminasi berdasarkan suku atau etnis, ras, dan agama atau keyakinan. Kedua, diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender. Ketiga, diskriminasi terhadap penyandang cacat. Keempat, diskriminasi pada penderita HIV/AIDS. Dan yang terakhir, kelima, diskriminasi karena kasta sosial. Pelecehan dan kekerasan seksual. Menurut naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh Komnas Perempuan, yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud yaitu siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya ada kekerasan lainnya. Yang pertama yaitu kekerasan fisik. Jenis kekerasan yang kasat mata, artinya siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Yang kedua ada kekerasan non-fisik, yaitu jenis kekerasan yang tidak kasat mata, artinya tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli memperhatikan karena tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Dan yang terakhir ada kekerasan psikologis atau psikis, kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh. Adapun contoh kekerasan yang disebutkan tadi, yang pertama yaitu mengatai orang lain dengan sebutan khusus. Contohnya seperti si gembrot, si kerempeng, atau si buluk. Jenis kekerasan verbal yang satu ini paling sering terjadi di sekitar kita. Yang kedua yaitu selalu kritikan yang disampaikan dengan tujuan melemahkan orang lain. Dan yang terakhir yaitu untuk tujuan menyalahkan orang lain. Misalnya menimpakan kesalahan pada orang lain agar dirinya terhindar dari masalah. Selanjutnya ada tentang konflik kepentingan. Menurut Duncan Williamson mengartikan konflik kepentingan sebagai suatu situasi dalam mana seseorang seperti petugas publik, seorang pegawai, atau seorang profesional memiliki kepentingan pribadi dengan mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan dari tugas-tugas kantornya atau organisasinya. Terdapat 3 tipe utama konflik kepentingan, yaitu yang pertama, actual conflict of interest, yaitu konflik kepentingan yang ada di antara tugas atau tanggung jawab resmi dan kepentingan pribadi. Yang kedua, perceived conflict of interest, yaitu konflik kepentingan yang dipandang bercampur dengan tugas atau tanggung jawab resmi yang nyatanya menjadi suatu kasus atau bukan. Yang ketiga, potential conflict of interest, yaitu kepentingan pribadi bercampur dengan tugas atau tanggung jawab resmi di masa mendatang. Hubungan antar rekan profesi.
ilmu psikologi dan psikolog. Yang pertama, wajib menghargai, menghormati, dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya, yaitu sejawat akademisi ilmu psikologi atau psikolog. Yang kedua, saling memberikan umpan balik untuk peningkatan keahlian profesinya. Yang ketiga, wajib mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik psikologi. Yang keempat, apabila terjadi pelanggaran kode etik psikologi yang di luar batas kompetensi dan kewenangannya, maka wajib melaporkan kepada organisasi profesi. Kerjasama dan persaingan. Dalam pelaksanaan kegiatannya, ilmuwan psikologi dan psikolog dapat saja berhadapan dengan koleganya dalam bentuk kerjasama dan persaingan atau kompetisi. Kewajiban menghargai, menghormati, dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya, yaitu sejawat akademisi ilmu psikologi atau psikolog, harus selalu disadari. Pemberian umpan balik. Dalam pelaksanaan kegiatannya, selalu ada kemungkinan bagi ilmuwan psikologi dan psikolog menemukan kekurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh sejawat akademisi keilmuan psikologi atau psikolog, baik yang ditemukannya sendiri maupun yang bersumber dari pihak lain. Ilmuwan psikologi dan psikolog yang menemukan kekurangan atau kesalahan tersebut diharapkan bersedia memberikan umpan balik, baik secara langsung, yaitu kepada sejawat yang bersangkutan, maupun tidak langsung yang dapat dilakukan melalui organisasi profesi atau sejenisnya. Terdapat pencegahan pelanggaran di mana kode etik hubungan antar rekan profesi mencakup kewajiban bagi ilmuwan psikologi dan psikolog untuk mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik psikologi. Kemudian terdapat hubungan dengan profesi lain di mana ilmuwan psikologi dan psikolog wajib menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan dari profesi lain. Dalam kaitan ini, hubungan yang bisa terjadi adalah bentuk hubungan ganda dan hubungan dalam rangka pemanfaatan jasa dari pihak ketiga. Pelaporan pelanggaran kode etik. Dalam pelaksanaan kewajiban melaporkan terjadinya pelanggaran kode etik psikologi, ada kemungkinan bahwa ilmuwan psikologi dan psikolog tidak dapat melakukannya karena di luar batas kompetensi dan kewenangannya. Dalam melaporkan kepada organisasi profesi, hendaknya didasari pada kepentingan untuk menjaga citra ilmu psikologi dan psikolog serta profesi psikologi. Hubungan ganda. Dalam kondisi dan situasi tertentu, mungkin ilmuwan psikologi dan psikolog tidak bisa menghindar dari kontak sosial atau hubungan non-profesional lainnya dengan pribadi-pribadi seperti pasien, klien, mahasiswa, orang yang disupervisi, atau peserta penelitian. Permintaan jasa pihak ketiga. Dalam hal ilmuwan psikologi atau psikolog setuju untuk memberikan jasa kepada pribadi atau organisasi atas permintaan pihak ketiga. Sedapat mungkin mereka sudah memperjelas peran dan tanggung jawabnya pada awal pemberian jasa tersebut, termasuk sifat hubungan dari masing-masing pihak terlibat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.